setelah ditanam ternyata perbedaannya jauh sekali, langit sama bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Posisi hari ini saya sedang ada di Desa Warungering, Kecamatan Kedung Pring, Kabupaten Tuban. Lamongan. JJ apal, berarti apal Kabupaten Lamongan. Kabupaten Lamongan yang terkenal dengan Laskar Joko Tingkirnya dan yang terkenal dengan soto Lamongannya. Pecel lele Lamongan. Posisi hari ini kita akan menjelaskan tentang perbedaan tanaman ini, guys. Tapi nanti yang menjelaskan langsung di dengkotnya. Karena posisi saat ini saya didampingi para petani dan ada di sebelah kanan saya ini termasuk suhu saya, guys. Jadi atas perintah beliau saya sampai datang ke sini. Ini perbedaan benihnya sendiri dan benih dari tajuk GY. Jadi bedanya benar-benar sangat terlihat. Nanti biarkan Mas Di yang menjelaskan semuanya. Tetap ada slogan kita, berbagi tak akan mengurangi, ojo bosan tumindak becik. Nanti bapak-bapak jika mic kabeh iki dikomentari setelah Mas Di menjelaskan perbedaan bibit ini. Monggo sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita di lahannya Pak Sumuji, orang desa Warungering, Kecamatan Kedung Pring. Ceritanya begini, dia itu istilah bahasa Jawa ini ngingu bibit punyanya sendiri, Menangkar benih sendiri. Kira-kira ya diperkirakan itu cukup untuk satu lahan semuanya ini. Ternyata disimpan ada sekitar 3 bulan, tinggal sekian segini, terus kurang terus kita punya inisiatif ngambil dari Abah Gusman Bojonegoro, kiranya 80 kilo. Setelah ditanam ternyata perbedaannya jauh sekali, langit sama bumi. Ternyata itu, dan juga saya rasakan, saya kan punya bibit 3 kg yang umurnya 5 bulan sama yang 2 bulan 20 hari. Ternyata pertumbuhannya juga racak yang 5 bulan, dan hamanya itu enggak begitu ada. Tapi kalau yang umur 3 bulan atau 2 bulan 20 hari itu banyak sekali hamanya. Jadi pokoknya masalahnya itu banyak sekali. Nah, rata-rata petani sini itu, Kedung Pring itu rata-rata semuanya itu punya kebiasaan ambil bibit yang murah gitu loh. Ya nggak tahu ya, kalau saya sendiri itu gara-gara nggak ada biaya, mungkin nggak ada biaya. Mau beli yang mahal itu kok banyak gitu loh. Tapi setelah pengalaman dari teman saya Nasir itu ya, dia itu didampingi oleh Abah itu pakai bibit dia terus itu selalu berhasil terus. Bahkan dia lakunya itu sampai di Desa Warungering ini petani bawang dari dulu tuh nggak ada yang seperti Mas Nasir itu. Lakunya itu mahal sekali. Itu akibat dari dampingan Abah Gusman sama bibit dia. Memangnya bibit dia itu perbedaannya itu gini loh. Kalau dari maklar Nganjuk itu kebanyakan itu banyak yang disulap sekarang. Enggak murni ya, dulu sekarang banyak pemain bibit sekarang di Nganjuk. Terus kedua, banyak kalsiumnya. Bobotnya itu berat tapi bijinya enggak begitu ada. Jadi rata-rata kurang kalau ditanam, enggak sesuai dengan tonase yang dijual tadi. Nah, saya menyarankan ini teman-teman semua, lain kali kalau tanam, kalau bisa itu pakai bibit yang tajuk GY kualitas, yang umurnya minimal 5 bulan. Itu perawatannya mudah. Dan setelah Mas Gusman tadi saya ajak ke sini, ternyata tanaman di sini tuh semuanya itu kurang gemuk.
kurang besar, kata dia. Saya juga heran tuh, tanam segini kok kurang besar. Rata-rata di sini tuh petani takut kalau nanti kena ambon bulu, kena bola kalau dipupuk banyak gitu loh. Itu keluhannya di sini itu. Kalau masalah ulat ya, insya Allah semua petani di sini sudah bisa mengcover. Masalah itu yang takut di sini orang kebanyakan semuanya. Sudah itu aja dari saya. Nanti bisa ambil alih oleh siapa, terserah. Bah. Oke, terima kasih. Saya translate guys. Yang jelas ini perbedaan benih milik sendiri dan benih kualitas. Kita tidak langsung menyarankan harus pakai tajuk gin, enggak. Belilah benih yang benar-benar kualitas, yang tahu masa dormansinya, yang tahu saat ada di lahan, saat belum dipanen. Itu benar-benar keseriusan kita untuk pendampingan ke petani, karena pada dasarnya saya tidak pernah ada di pihak penangkar benih. Gusman Bojonegoro selalu ada di pihak petani. Makanya dengan keseriusan itu kita mencarikan benih petani itu, kita tahu benar-benar kualitas tanaman yang akan kita tangkar. Jadi benar-benar kita nyari yang kualitas. Dan soal untuk mau dikirim itu tidak lantas kita turunkan langsung dikirim, enggak. Kita servis dulu. Dan dari pihak kita, penyervisan itu kita bayar lebih mahal dari rata-rata. Oh, lebih mahal dari rata-rata. Ya? Lebih mahal dari rata-rata. Tujuannya benar-benar petani itu mendapatkan kualitas yang terbaik. Makanya benih kita sekarang sudah mencapai luar Jawa. Keyakinan kita kalau kita menggunakan benih yang kualitas, olah lahan yang maksimal, petani itu diajari oleh tanamannya. Betul. Jadi benar-benar di sini saya tekankan terlihat benar perbedaannya. Dan Mas Nasir sendiri sudah merasakan. Ini petani bawang merah semua. Terus ini dedengkotnya. Petani sini tidak ada tanaman di Warung Ngering, Kecamatan Kedung Pring yang subur, tidak ada. Dan memang betul. Di sini saya tekankan seperti itu, tidak ada. Jadi kalau tonasenya pengen di atas 10 kilo berat. Wes positif berat. Karena tonase di atas 10 kilo gambarannya gak ngene, guys. Jelas tidak akan lebih dari 10 kilo. Mungkin kita mulai dari Mas Nasir. Pokok ngomong apa wae oleh Mas Nasir. Monggo. Kok langsung geser ke sini. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula sing sampun nate nyubi bibit saking Mas Gusman tajuk gizi. Ancen nggih leres niku irit bibit. Biasa kula damel bibit 3 kintal tasik kirang, niki kula diwingi damel bibit kali kintal setengah mawon tasik langkung bibit. Berarti langkung irit nggih, langkung kualitasnya langkung sae. Perawatan langkung gampil. Pun monggo. Monggo, Pak. Ini yang perlu saya tanyakan sama Pak Gusman. Monggo. Ya, perkenalkan dulu, nama saya Pak Yogi dari Warung Ring. Ya, ini keluhan saya Pak mengenai tanaman saya berambang merah ini baru usia 13 HST itu layu Pak. Nah, layunya ini karena apa? Aku sendiri juga belum begitu mengetahui secara mutlak. Kayaknya itu macam grandong atau macam apa kan kita perlu. Layunya kalau siang saja atau pagi juga sudah layu. Pagi juga sudah layu. Nah, nanti langsung sama dedengkotnya kita lihat. Pagi sudah layu. Nah, ini tadi pas saya nuju ngerabuk Pak, saya pakai cantik sama NPK 1616 sama Ponska lah. Jokowi. Saya kasih sekitar tanaman saya bibitan, namanya bibit kecil Pak, 1,5 kintal.
biasanya itu kalau bibit besar itu 2,5 kintal. Ini kena 1,5 kintal udah cukup. Nah, rabuk pertama itu saya kasih SP26 Pak, SP26 sama NPK padi itu satu sak 1 kintal ya. Habis itu terus saya tanam jarak 2 hari, saya rabuk, terus saya siram, saya tanam, kemudian baru 13 hari ini saya rabuk kedua. Nah, rabuk kedua kok ini barang saya kok layu, kok enggak subur, enggak kesalahannya di mana, aku sendiri belum tahu. Nah, aku mau minta tolong sama Pak Gusman bagaimana cara mengatasi berambang saya. Nah, terus yang kedua, nah kalau teman-teman desa Warungering ini kalau memang menginginkan bibit yang mutu atau bibit yang terbaik, tolonglah ayo kita sharing bareng-bareng, kita mendatangkan bibit dari Gusman supaya pengirimannya itu enggak kena ongkir ya, kan gitu. Bisa serentak kan gitu. Misalkan dari desa Warungering ini berapa kebutuhan bibit berapa, nah ayo bareng-bareng kita rombongan, nah kita ambil dari Gusman terus kita tanam kira-kira tanam bulan berapa. Nah, demikianlah yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak Haji niki. Halo Pak Doso. Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sumantri Pak Imron. Saya menanam benih dari Mas Gusman. Kalau biasanya normalnya 4 kintal 60 kilo, tapi sekarang dari Mas Gusman 3 kintal masih lebih 47 kilo. Alhamdulillah tumbuhnya subur, alhamdulillah. Kelihatannya sekarang ya agak lumayan dibanding biasanya. Ini ada gendala ulat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rala mesti ben komen kabeh mesti kabeh petani jen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Wan Mandala Putra dari Desa Sugiyo. Iya nih. Oh, Sugiyo. Nggih. Berarti Sebelahnya Waduk Gondang. Dekat Waduk Gondang sinten lahane Pak sinten niku? HL Puspito. Siap. Nggih. Nah, sementara ini alhamdulillah kami menggunakan bibit tetangga. Jadi yang icir nok galengan, iku disimpen, wonge ra iso icir, dipeksa kongken ngicir kula. Tapi umure nggih pun tua. Alhamdulillah hasilnya ya memuaskan, ya masih berjalan, umur pun baru 25 hari. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing gadah, niki sing gadah, guys. Ini Bapak ini yang punya tanaman ini. Ini enggak usah ditanya, ini benihnya sendiri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menjelaskan awalnya. Awalnya saya punya bibit sendiri. Lalu perkiraan kurang, minta Abah Gusman. Nah, maksud saya suruh mendampingi. Dia pertama tidak siap karena apa? Sudah diprediksi bibit saya ini jelas jelek. Jelas bermasalah umur 20 hari. Ternyata benar ya. Tapi yang bibit dari Gusman ya kalau menurut saya sudah memuaskan lah. Kalau di desa sini. Kalau di Nganjuk ya entah. Enggak tahu. Enggak ada punya. Ya sudah biayanya lebih banyak ini. Karena Model. yang diinginkan ini bisa pulih tapi entah nantinya ini
sudah dikomentari Abah Gusman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mau saya tanyakan kepada Perkenalkan diri dulu Mas, dari mana? nama saya Kasmari dari Desa Warungering, sama seperti rekan-rekan semua di sini. Pertama mau saya tanyakan, dulu saya pernah tanam dua periode, 2 kali tanam, dan selama dua kali tanam itu saya tidak menghasilkan apa-apa dan rugi. Mungkin uang saku sampai bocor. Masih trauma. Bukan masalah trauma. Kita masih tidak trauma. Cuma kita masih mau bangkit lagi. Kita tetap maju, tetap semangat. Nah, yang saya mau tanyakan sama Abah, apakah pemupukan terus sama bibit itu pengaruh? Terus untuk takaran pupuk setiap 1 kintal atau 1 kilo itu ada dosisnya atau ada ukurannya seberapa untuk takaran untuk ukuran 1 kintal bibit. Itu saja mungkin yang saya tanyakan. Kalau masalah hama atau itu udah paham. Kita mungkin masalah pupuk itu kan bervariasi, jadi tergantung lahan. Jadi kalau lahan kita bisa menyesuaikan sama kondisinya. Jadi kalau musim tanam labuan kita sesuaikan, kalau musim kemarau kita sesuaikan, gitu aja. Tapi kita mohon pencerahan dari Abah Gusman, yang terbaik yang gimana, atau kita mungkin bisa nanti sharing sama teman-teman yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, langsung saya jelaskan untuk standarnya, bukan patokan. Iki engko viewer bahaya iki. Standarnya, bukan patokan loh ya, standarnya untuk benih 1 kilo itu pupuk 1 kilo. Jadi berat benih sama dengan berat pupuk. Ini sudah dihitung sama profesor-profesornya. Jadi kita ngitungnya per umbi. Standar umbi, bukan besar, bukan kecil loh ya. Jadi kalau Mas Di ini, Gus, aku tanam gede-gede 2,5 kintal. Pupuknya ya kudu 2,5 kintal. Belum tentu. Karena kalau tanam benih kecil cuman habis 1,5 kintal. Kita ambil standarnya, kalau 1 hektar itu butuh benih 1 ton. Kalau jenengan tanam kecil-kecil saya tidak tahu habis berapa, kalau besar berapa tidak tahu. Standarnya 1 hektar itu 1 ton. Itu pupuknya juga butuh 1 ton. 1 ton itu dibagi antara N, P, dan K. Karena tanaman itu butuh pupuk yang seimbang. Apapun alasannya, tanaman itu butuh pupuk yang berimbang. Cuman cara aplikasi kita itu tidak langsung sama rata NPK 16 terus enggak. Karena ada fase-fase dari tanaman itu sendiri. Kalau fase pertumbuhan N kita tinggikan. Jadi kita menggunakan pola 3-2-1, 2-3-1, 1-2-3. Ujung-ujungnya sama. Nanti habisnya tetap sama. Katakan kita pakai N 3 kintal, P 3 kintal, kaliumnya 3 kintal. Itu yang pertama kita tinggikan N, yang kedua kita tinggikan P-nya, fosfatnya, yang terakhir kita tinggikan kaliumnya. Ujung-ujungnya pupuknya 3 kintal semua. Cuman cara aplikasinya sesuai umur tanaman. Terus kunci sukses tanam bawang merah itu yang pasti benih yang berkualitas dan olah lahan yang maksimal. Jika keduanya itu tidak terpenuhi, maka sama halnya kita sudah teken kontrak kegagalan. Seperti ini sudah teken kontrak kegagalan, guys. Lah, kalau di Desa Warungering semuanya begitu. Berarti orang Desa Warungering sudah kompak untuk teken kontrak kegagalan. Termasuk saya. Kecuali Mas Nasir karena sudah memakai benih tajuk gigi. Ya.
Yang di sini sudah jelas, ini lahan sama, satu tempat. Ini miliknya sendiri dan yang sebelah itu milik Tajuk Giyi. Perbedaannya sangat signifikan. Jelas di sini sudah jelas dan terbukti. Ya Mas DJ? Iya. Dan harus diakui. Iya. Yang ditanyakan tadi sudah jelas. Untuk ukuran kalau satu kintal kan tetap 1 kintal, Pak. Ya. Terus proses perlakuannya. Nah, 1 kintal untuk 1 kintal itu habis finish atau Finish, sampai finish. Sampai finish. Sampai finish. Tapi itu standarnya bukan patokan. Karena kita mupuk itu sesuai kondisi tanaman. Kalau lahan kita sudah subur, pupuk bisa kita kurangi. Maksud saya gini loh Mas, cara aplikasinya. Sampai tanam 1 kintal. Berarti sampean itu beli N-nya, ini kita beli pupuk tunggal aja ya, jangan. Ureanya itu 33,5 kilo. Terus SP 36-nya 33,5 kilo. Terus KCL-nya 33,5 kilo. Itu pertama, seandainya kita tinggikan N-nya dengan ukuran menurut jenengan tadi saya kasih pola 321, berarti kalau N-nya 3 kilo, 321 itu fosfatnya 2 kilo, kaliumnya 1 kilo. Berarti kan nanti pupuk pertama N-nya wis sudah banyak duluan. Dan nanti untuk keduanya kan N-nya cuma butuh sedikit. Terakhir tambah sedikit, ujung-ujungnya yang 33,5 kilo ini tadi habis semua. Cuman cara aplikasinya, yang pertama tinggi N-nya, yang kedua tinggi fosfatnya, yang ketiga tinggi kaliumnya. Itu cara aplikasinya. Jadi tidak langsung, wes Mas Gusman tak pupuk NPK 16-16 terus, tidak seperti itu. Di saat pertumbuhan kita itu butuh nitrogen yang tinggi. Di saat pembuatan batang kita butuh fosfat yang tinggi. Di saat pengumbian kita butuh kalium yang tinggi. Dan nanti kedepannya akan saya jelaskan penopang dari pupuk itu sendiri. Karena NPK itu disebut makro primer, kebutuhan pokok. Kalau kalsium kita masukkan itu makro sekunder, pembantu. Kalaupun tidak ada sekunder tadi, tidak apa-apa, tanaman akan tetap hidup. Terus ada pupuk mikro. Mikro itu penyedap. Coro sarapan ngono sambel mbek tempe nih. Tanpa ada sambel dan tempe kita makan nasi pun kenyang. Tapi kalau ada sambel dan tempenya, makan kita, sarapan kita semakin lahap. Tanaman akan terjaga kesuburannya. Nanti kedepannya akan kita bahas tentang penopang dari makro primer tadi. Biar petani itu benar-benar paham. Kalau kita itu langsung berbicara mengenai penopang-penopangnya, wong NPK bloko urung paham, jadi dipahamno sik. Ngoten Mas DJ? Nggih. Oke, itu sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Tetap pada slogan kita, berbagi takkan mengurangi, ojo bosen tumindak becek. Semoga tanamannya Pak sinten? Pak Sumuji. Pak Sumuji ini besok langsung bisa hijau dan tinggi batangnya. Amin. Sama ini, nah ini tapi gak mungkin. Sekono maksudnya yang dari Tajuk Giyi. Nah ini kayaknya gak mungkin Mas ya. Angel ki. Tapi ya ndak tahu lah. Semoga sesuai apa yang diharapkan. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.